Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Larangan-larangan artinya perkara-perkara yang ditegah dilakukan di dalam sembahyang, perkara-perkara yang kada boleh dilakukan di dalam sembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dalam salat dari as-safan dan as-sapad. Yang keduanya telah kami sebutkan. As-safan telah disebutkan dahulu, artinya adalah irtifa'u ahadil qadamain. Artinya batis itu bertinggi sebelah. Umpamanya tangan ini contohnya batis, sebelah bertinggi. Ini dilarang macam itu. Atau sebelah bermaju. Nah, mestinya rata dinto batis kita, ini maju sedikit sebelahnya, itu dilarang juga. Jadi mesti bujur-bujur rata batis kita ini, karena dilarang oleh Rasulullah. Batis itu bertinggi sebelah dilarang, bermaju sebelah kada boleh juga, mesti rata. Nah, jadi kada kawa kada diitihi dahulu batis sebelum sembahyang. Kita itihi dahulu batis rata kada sudah. Dan as-sapad itu artinya berait dua batis. Kan sudah disebutkan juga minggu dahulunya. Batisnya itu betatai dua berait. Nah, sembahyang batisnya betatai dua. Tasantok kiri kanan nih batis dilarang itu. Jadi mesti ada jarak. Jaraknya jangan terlalu luas, paling luas sakilan. Paling luas sakilan. Jangan mengumpati garis di pasahapan. Garis pasahapan itu keluasan. Kan pasahapan nanti nang bergaris sudah angka-andakan batisnya itu. Nah, amun itu bahasa hasta parak. Nah, jangan umpat di situ. Jadi kita ukur kira-kira sekilan paling luas. Kalau kada 4 jari, jangan sampai kurang pada 4 jari, lebih pada sekilan jangan juga. Nah, jadi batis kita rata kiri kanannya, rata tinggi rendahnya, rata mundur majunya, dan jaraknya ini jangan lebih pada sekilan. Dan di situ kita disuruh bahwa jari batis ini semuanya menghadap kiblat. Kebanyakan kita sembahyang itu batis kayak biasa takadintu. Kenapa sebabnya? Karena kadang memperhatikan batis ini terliwat ke kanan, lewat ke kiri. Memang kita macam itu, keadaan kita sehari-hari bila berdiri batis macam itu. Nah, sembahyang ini harus beda dengan kebiasaan. Sembahyang ini adalah ibadat. Ibadat itu artinya gerak-gerik kita jangan sama dengan kebiasaan, sesuai dengan aturan yang digariskan. Jadi batisnya itu diubah, jangan kayak kebiasaan bagi rangkang muka itu. Nah, rata akan umpang kayak itu. Kawah aja rata akan kayak itu. Jangan kayak itu. Nah, rata-rata sembahyang macam ini. Sembahyang ganjam ini batis tumit berapat
muhara jadi beluas. Nah jangan, mesti rata. Ini sama bini-bini macam itu juga, laki-laki pun macam itu juga. Luasnya jangan lebih pada sekilan antara dua batis, dan jangan terlalu rapat kurang pada 4 jari. Orang-orang dahulu di zaman sahabat dan tabi'in disebutkan sudah dahulu, itu menandakan fikihnya seseorang, menandakan beilmunya seseorang. Bila orang tuh sembahyang batisnya tapi rangkang lintu, itu orang kada beilmu. Kada beilmu, walaupunnya mengaji, walaupunnya bisa mengajar, batis tapi rangkang lintu sembahyang, itu tandanya orang kada beilmu. Jadi mesti rata. Jari-jari semuaan menghadap kiblat, jangan ada ke timur ke barat lintu, ke utara ke selatan batis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dalam salat dari as-safan dan as-sabat. Nah, jadi mesti jangan kayak kebiasaan. Memang kalau kita kebiasaan berdiri tak ada itu batisnya. Mau sembahyang ganti. Jangan kayak kebiasaan lagi berdirinya. Dan Rasulullah melarang juga dari iqa, sadal, kaf, ikhtisar, salab, muwasalah, salat hakin, hakib, haziq, salatnya orang yang lapar, marah, dan mutalassim. Apa huruf lamnya di sini multasim, nang bujur itu tak berdahulu mutalassim, dan mutalassim yaitu menutup muka. Jadi baik bini-bini, baik laki-laki sembahyang tuh jangan menutup muka. Kayak itu. Nah, sembahyang. Amun keluar rumah baik bini-bini jam itu. Mata aja kelihatan, mau sembahyang jangan. Rasulullah melarang tadi iqa. Adapun iqa, maka menurut ahli bahasa adalah ia duduk pada kedua pantatnya, menegakkan kedua lututnya, dan menjadikan kedua tangannya di atas tanah. Misalnya kayak itu. Ini duduk iqa ngarannya. Sembahyang macam ini duduknya dilarang, ada boleh. Duduk di atas pantat, ini cagat berdiri, tangan ke tanah, telapaknya. Seperti anjing. Sedangkan menurut ahli hadis adalah duduk iqa tadi adalah duduk di atas kedua betisnya dan tidaklah menyentuh tanah kecuali ujung-ujung jari kaki dan kedua lututnya. Nah, contohnya macam itu kira-kira. Nang menyentuh tanah cuma lutut lawan ujung jari. Nah macam ini dilarang. Baik tasahud awal, baik duduk antara dua sujud, baik duduk istirahat, jangan macam ini duduk. Lutut ke lantai lawan ujung batis. Termasuk iqa juga ngarannya. Adapun sadal menurut ahli hadis adalah berselimut dengan pakaiannya dan ia masukkan kedua tangannya dari dalam, lalu ia rukuk dan sujud demikian. Itu sadal ngarannya. Baju itu dicolok di bahu, tangannya kada dicolok, di bahu aja dicolok, tangannya kada. Jadi tangan tak kurung di dalam nih. Nah itu dilarang juga nih tuh. Jika tangannya dicolok kan jadi masalah. Ini tangannya kan jadi dicolok. Jadi baju digantung di bawah kayak kastok awak. Tak andak baju.
dilarang itu. Ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi dalam salat mereka. Maka kaum muslimin dilarang menyerupai mereka. Sedangkan gamis, baju panjang sampai mata kaki dan lengan panjang adalah semakna dengannya. Baju gamis kah sama aja, dicolop, tapi tangannya kan dicolop, dikurung awak dalam baju. Nah, jangan itu. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah meletakkan pertengahan kain di atas kepalanya dan ia lepaskan kedua tepinya ke kanan dan kirinya tanpa menjadikan kedua tepinya itu pada kedua bahunya. Ini termasuk yang dilarang juga. Meletakkan pertengahan kain di atas kepalanya dan ia lepaskan kedua tepinya ke kanan dan kirinya tanpa menjadikan kedua tepinya itu pada kedua bahunya. Pendapat yang pertama adalah lebih mendekati kebenaran. Nah, namun sama pada kedua-duanya dilarang. Maka kamban kayak bibinian tuh. Ujung mau ujung dilihatkan bejuntai ke bawah. Mestinya diselingkuhakan ke kanan, ke kiri. Nah, kayak itu maka amun bersurban diandak di kepala, nah, ujungnya dilihatkan bejuntai kiri kanan, nah itu kada boleh. Mesti nah kabahu kanan kirinya, ujungnya itu. Adapun kaf, maka ia mengangkat kainnya dari muka atau dari belakangnya apabila ia mau sujud. Itu kaf ngarannya. Mengangkat baju, mengangkat tapih atau mengangkat salawar atau mengangkat nang apa? Bila hendak sujud tuh. Kan biasa kita misalnya ya Allah liman hamidah Allah, nah diangkat dulu nak sujud, nah diangkat, nah itu kada boleh. Sama menggulung tangan, baju tangannya. Misalnya hendak sembahyang kita digulung baju, nah itu makruh juga, kada boleh. Ini biar sepanjang-panjangnya. Kadang-kadang kaf itu pada rambut kepala. Maka janganlah sekali-kali seseorang laki-laki salat sedangkan ia mendandani, artinya menggalung rambutnya. Rambut nang panjang-panjang na inget sini nah. Itu kalau hendak sembahyang biarkan aja diurai. Jangan digalung. Supaya apa? Supaya rambut tuh umpat juga ke tanah sujud. Ini orang pernah berambut gondrong tapi nya kayak kita kan apa kayak pang ini. Nah, apa nang digalung. Ini laki-laki yang berambut panjang na inget sini nah. Jadi kalau hendak sembahyang rambut biar lurus-lurusnya, jangan dibaiki, biar disoroi seadanya. Jadi waktu sujud rambut tak umpat juga sujud ke tanah itu. Jangan digalung. Itu bagi laki-laki. Kalau bini-bini kada jadi masalah itu. Digalung kada dalam mukana tuh kada jadi soal. Di dalam hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha'in wala akuffu sya'ran wala thawba. Artinya saya diperintah, ujar Rasulullah, untuk sujud atas 7 anggota badan dan saya tidak menahan rambut dan kain. Tapi jangan diangkat dah nang sujud. Jangan diangkat. Ahmad bin Hanbal, imam mazhab Hambali radhiyallahu anhu, memakruhkan untuk memakai sarung di atas gamis dalam salat. Berbaju ke dalam. Baik itu salawar, baik itu sarung, misal gamis. Kan gamis itu panjang. Lalu ditapihi di luarnya. Nah, ditapihi di luarnya.
Atau baju kita panjang, baju kemeja biasa panjang, sembahyang baju dibuat dalam tapih, nah sama. Atau bersalawar baju ke dalam, nah kada dimakruhkan juga. Jadi bila nak sembahyang baju ke dalam buka dahulu, nah keluarkan bajunya. Itu mazhab Imam Hambali. Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu memakruhkan untuk memakai sarung di atas gamis dalam salat, dan ia memandangnya termasuk kaf tadi juga. Nah, kaf tadi juga. Jadi walaupun lain mazhab daripada kita, urusan yang dilarang tetap kita mengikuti karena mengambil apik. Jadi sembahyang jangan hendak berbaju ke dalam, mesti baju keluar. Dan Rasulullah tadi melarang juga ikhtisar. Adapun ikhtisar artinya maka ia meletakkan kedua tangannya pada kedua pinggangnya. Nah, itu udah ada juga sembahyang itu. Adapun salap adalah ia meletakkan kedua tangannya pada kedua pinggangnya dalam berdiri, dan ia renggangkan kedua lengannya pada berdiri itu. Ini berdiri berkaca pinggang. Nah itu dilarang juga sembahyang macam itu. Adapun muwasalah maka ada 5. Kada boleh muwasalah nih. Muwasalah dilarang juga. Muwasalah itu ada 5. 2 pada imam, yaitu agar tidak menyambung bacaannya Fatihah dengan takbiratul ihram. Jadi mesti ada diam. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Tarawih rajin ngambaancapan tu nah. Kada bakuma-kuma lagi, semuaan berait jadi satu. Dilarang itu. Jadi takbiratul ihram itu kita Allahu Akbar, kita disuruh bertahan. Sekurang-kurangnya sekadar subhanallah. Nah. Yang kedua, agar tidak menyambung rukuknya dengan bacaannya. Lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, bersambung. Jelakum dinukum waliyadin mesti bermandak dahulu sekadar subhanallah, hanyar takbir ruku Allahu Akbar. Dan 2 pada makmum, yaitu agar tidak menyambung takbiratul ihram dengan takbir imam. Jadi tuntungakan dulu imam bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, tuntung imam, hanyar kita di belakang. Hanyar di belakang, jangan berait. Itu bisa kadesah kena sembahyang kita. Amun imam belum tuntung takbiratul ihram, kita sudah takbiratul ihram juga. Nah, membahayakan itu. Tuntungakan dulu imam Allahu Akbar takbiratul ihram, hanyar kita di belakang. Yang kedua daripada makmum ini, agar tidak menyambung salamnya dengan salam imam. Jangan bersambung salamnya dan salam imam. Itu tuntungakan dulu imam itu salam. Keduanya hanyar kita salam. Itu anjurannya. Tuntungakan imam dulu 2 kali salam, hanyar kita salam. Dan satu di antara keduanya, imam dan makmum, yaitu agar tidak menyambung salam fardu dengan salam kedua, dan agar ia pisahkan antara keduanya. Salam pertama itu salam rukun sembahyang, sedangkan salam yang kedua salam yang sunat. Nah, antara fardu dan sunat itu jangan digabung, mesti dipisah. Ada beberapa cara yang dijelaskan oleh para ulama fikih mengenai salam itu. Nah, jadi kita mulai salam
wajah kita masih ke arah kiblat. Begitu kita wabarakatuh, wajah kita sudah di hujung sana. Nah, jadi contohnya misalnya salam, assalamualaikum warahmatullah. Ini parah ya buliknya berana aja. Sudah ke tengah pulang hanya assalamualaikum warahmatullah. Nah, jangan disambung. Jadi jari nang kita tasahud itu nang angkat itu sampai salam hanya habis diangkat. Sampai kita menyapu tangan kita hanya habis. Jadi ganakannya aja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Buliknya itu kalau 2 kali salam. Kalau kita hendak sekali aja bang salam, kada usah kulih kanan kulih kiri, ganah aja assalamualaikum warahmatullah, itu aja. Hendak sekali aja misalnya salam, hendak 2 kali, nah jangan ke kiri ke kanan, lurus ke situ aja. Misalnya kita sujud tilawah, nah sujud sajadah kan, misal di luar sembahyang, kita membaca ayat sajadah, kita disuruh sujud. Untuk kalau tuntung sujud bangun assalamualaikum warahmatullah misalnya sekali aja. Nah muha ke arah kiblat, amun ke kanan kiri para ya kena mesti 2 kali, bila ke kanan itu bila sekali ke muka arahnya. Adapun hakin adalah karena menahan kencing. Ma'ari tiba kami, nah itu jangan sembahyang. Kami akan dahulu. Walaupun kalau putan berjamaah, ada jadi masalah. Anggaran tak kami berjamaah. Jadi, walaupun kalau putan berjamaah kami akan dahulu, jangan ma'aritin itu. Sedangkan hakib kada boleh juga sembahyang dalam keadaan hakib karena menahan berak, buang air besar, kada boleh juga. Al-haziq adalah orang yang mempunyai khuf garis miring sepatu yang sempit. Sembahyang itu boleh aja bersepatu, kada jadi masalah. Ngarannya khuf, sepatunya khusus itu. Jangan nang halus, nang sasak. Nah dikiaskan ke situ baju kah, salawar kah, jangan nang sasak di bawah sembahyang itu. Semuanya itu menghalangi kekhusyuan, hendak bakami. Jelas sudah sembahyang ada kekaruan. Dalam artian itu adalah orang yang lapar. Orang yang lapar jangan dibawa sembahyang dahulu, buka makan dulu. Makanya orang puasa tuh, puasa begitu azan berbunyi makan dulu, hanya sembahyang maghrib. Amun kada tahan, amunnya tahan bagus saja, sedikit saja minum sembahyang maghrib baik lagi. Ini kalau kau kada tahan. Nah, jadi buka puasa makan, tuntung makan hanya sembahyang maghrib, namun kada tahan. Dan orang yang sedih, maksudnya orang yang masih dalam keadaan pikiran kalut, banyak masalah yang dihadapi, ditunda dulu sembahyang, tenangkan dulu, ditenangkan dulu. Dipahami larangan salat bagi orang yang lapar dari sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Iza hadaral 'asha wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asha illa ayyadhiqal waqtu aw yakuna sakinal qalbi." Artinya apabila datang makan malam dan didirikan salat, maka mulailah dengan makan malam itu kecuali waktunya sempit atau hatinya tenang. Orang kamat, orang di rumah sudah bersorong makanan.
Amun kalanggar kamu salah kada terganggu dengan makanan tadi, kada jadi masalah. Kalau terganggu karena makanan tadi, nah dahulu akan makan. Di dalam hadis la yadkhulanna ahadukumus salah wa huwa muqattibun wa la yusalliyanna ahadukum wa huwa ghadban. Artinya janganlah salah seorang daripadamu salat padahal ia sedang kalut, dan janganlah salah seorang daripada kalian salat padahal ia sedang marah. Dinginakan dulu, tenang. Al-Hasan berkata, setiap salat yang padanya hati tidak hadir, maka salat itu lebih segera kepada siksaan. Orang yang sembahyangnya itu ke hatinya kada hadir, sembahyang itu membawa kemudaratan lawan inya. Karena hadis Rasulullah kan, kalau orang itu sembahyangnya itu hatinya itu kada hadir atau kada khusyuk, sembahyang itu menjadi hitam dan diumpamakan macam kain yang usang lalu dipukulkan ke wajah orang nang sembahyang itu. Jadi segala sesuatu yang mendukung untuk khusyuk itu disunatkan. Segala sesuatu yang mengganggu khusyuk itu mesti diselesaikan sebelum sembahyang. Di dalam hadis sab'atu asya'a fis shalah minasyaitan ar-ru'ab wan nu'as wal waswasatu wat tasa'ubu wal hukaku wal iltifatu wal abasu bisyai'. Artinya 7 hal di dalam salat itu dari syaitan, yaitu darah dari hidung, rastungan. Otomatis sembahyang kita kan teluruk darah itu najis, batal. Nah, itu bisa syaitan mengganggu sehingga darah keluar di hidung, supaya kita sembahyang ini batal. Kemudian kentuk, nah, mengantuk, itu dari syaitan. Was-was dari syaitan juga. Kuap, menguap sembahyang, itu dari syaitan. Gusuk-gusuk, garu-manggaru, nah, dalam sembahyang itu adalah pekerjaan syaitan. Lagi belum sembahyang kita kada asa gatal, kada awak. Begitu Allahu Akbar, kepala lah gatal, belakang lah gatal. Syaitan menggeritiki supaya kita ini menggaru. Nah, menulih ke kiri atau ke kanan, dan bermain-main dengan sesuatu. Sebagian mereka menambahkan lupa dan ragu-ragu. Lupa rakaat berapa sudah sembahyang nih, dan ragu-ragu. Itu semua adalah tipu daya syaitan kepada orang yang sembahyang. Makanya dianjurkan sebelum sembahyang itu mengucap surat An-Nas dulu, qul a'udzu birabbin nas malikin nas, supaya sembahyang kita aman daripada gangguan syaitan tadi. Sebagian salaf berkata 4 hal di dalam salat termasuk kasar, yaitu menulih sembahyang kita. Misalnya Anda datang di higa kawan, nah, itu kasar. Mengusap wajah sembahyang tuh namanya pemuha, apakah bisa boleh? Termasuk kada beadab. Artinya meratakan kerikil untuk sujud, begitu hendak sujud, nah, dibersih dahulu nih, nampajang dahi bandak nih. Nah,
dan kamu salat di jalan orang yang liwat di mukamu. Artinya sembahyang di jalan, sembahyang di kalaluan orang. Nah itu. Dan beliau Rasulullah melarang juga dari menjalin jari-jarinya, memanja. Memang ada jawaban kayak kita macam ini sembahyang tangan. Maka ini bebanjanya adakah? Ada. Atau membunyikan jari-jarinya, sembahyang sambil menggeripukakan jari, tak tak nah berbunyi dan sembahyang. Waktu berdoa aja kada boleh itu, apalagi sembahyang. Berdoa ini nah menanai lawan Tuhan supaya diberi rahmat, supaya dikabulkan doa, tapi tangan geripukan itu apa? Atau menutup mukanya, atau meletakkan salah satu telapak tangannya atas yang lain, yang dilarang juga itu. Dan memasukkan kedua telapak tangan itu di antara dua pahanya pada waktu rukuk. Sebagian sahabat radhiyallahu anhum berkata, kami melakukan hal itu lalu kami dilarang. Kan rukuk kita telapak tangan mesti di lutut bandak. Nah, ada nih kada mereka sahabat dahulu rokok itu macam itu tangannya. Nah di tengah-tengah dua lintuhut. Nah, kita jam itu tangan rokok. Kalau kita adanya kada jam itu. Nah, dahulu dilakukan oleh sahabat, akhirnya dilarang. Lalu kami dilarang. Dan dimakruhkan juga meniup tanah ketika sujud. Meniup sajadah makruh untuk membersihkan, dan juga meratakan kerikil dengan tangannya makruh juga. Sesungguhnya itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak diperlukan. Dan ia tidak mengangkat salah satu dari dua telapak kakinya lalu diletakkan di atas pahanya. Orang duduk sila panggung, nah sebelahnya itu batisnya sebelah ke atas paha. Nah ada boleh juga itu sembahyang jam itu sila panggung aja orang duduknya. Dan tidak bersandar ke dinding waktu berdirinya. Sembahyang ketujuh parak tihang lalunya, nah bersandar di tihang sembahyang. Jika ia bersandar sekiranya di dinding itu dicabut lalu ia jatuh, maka menurut pendapat yang lebih zahir, yang menang adalah salatnya batal, kada sah artinya. Wallahu a'lam. Membedakan fardu-fardu dan sunat-sunat termasuk yang wajib, termasuk syarat sah sembahyang. Kita kau membedakan mana nang fardu, mana nang sunat. Seluruh apa yang kami sebutkan itu mengandung fardu-fardu dan sunat-sunat, adab dan hayat tingkah dari sesuatu yang seyogianya bagi orang yang ingin menempuh jalan akhirat untuk memeliharanya seluruhnya. Jadi sekecil apapun yang disuruh oleh Rasulullah dalam sembahyang hendaknya dilaksanakan. Sekecil apapun yang dilarang oleh Rasulullah di dalam sembahyang itu hendaknya kita jauhi. Memang kita kada kawa pas 100% sembahyang itu macam Rasulullah, kada kawa. Ada hadis Rasulullah, saddidu artinya bujur-bujur, harus pas artinya. Nah amun kada kawa wa qaribu, parak pas barang. Parak pas, memang kada kawa pas sama sekali, parak lawan pas. Fardu dari jumlah itu ada 12 perkara, yaitu niat, itu fardu. Kedua takbir, takbiratul ihram,
takbiratul ihram, takbir yang pertama itu. Kenapa dengarannya ihram takbir itu? Pemulaan tuh Allahu Akbar, ngarannya takbiratul ihram. Ihram itu artinya mengharamkan. Artinya takbir itu mengharamkan kita berbuat, berkata sesuatu selain yang diatur oleh Rasulullah dan para ulama-ulama itu. 3 berdiri, 4 membaca Fatihah, 5 membungkuk dalam rukuk sampai kedua telapak tangannya menyentuh kedua lututnya, serta tumakninah, diam sejenak. I'tidal, tegak kembali dari rukuk dengan berdiri. 7 sujud dengan tumakninah dan tidak wajib meletakkan 2 tangan. Nah, ini pendapat dhaif. Pendapat yang mu'tamad, telapak tangan itu wajib juga diletakkan waktu sujud karena 7 anggota. Ada perbedaan pendapat ulama di situ antara Imam Nawawi dan Rafi'i. Nawawi mengatakan bahwa sujud itu 7 anggota mesti kena lantai. Sedangkan Rafi'i menyatakan cuma dahi saja yang wajib, yang lain itu kada wajib. Nah, itu pendapatnya dhaif. Yang kuat yang punya Imam Nawawi tadi, sujud mesti 7 anggota. 8 bangkit dari sujud dengan duduk antara 2 sujud ngarannya rukun juga. Duduk untuk tasyahud akhir rukun juga. 10 membaca tasyahud akhir rukun juga. 11 membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rukun juga. Dan yang ke-12 salam yang pertama. Salam yang pertama itu fardu juga atau rukun juga. Adapun niat keluar dari salat maka tidaklah wajib. Ada ulama berpendapat bahwa ketika kita mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di hati kita berniat keluar dari sembahyang. Nah, itu kada wajib berniat, itu tuh sunat aja, kada wajib. Andai-pun itu kada dibuat niatnya, kada mengganggu sahnya sembahyang. Sesuatu yang selain ini 12 tersebut tidaklah wajib. 12 tidak jenang wajib. Tetapi itu adalah sunat-sunat dan hayat pada sunat dan fardu. Adapun sunat-sunat maka dari perbuatan ada 4, yaitu mengangkat 2 tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat 2 tangan ini pun bila kita kada melatih, kita kada kawaju pas berceramain dulu di rumah, di hadapan cermin diindahkan kayak apa nang pas mengangkat telapak tangan itu supaya jangan kurang jangan lebih. Dijelaskan sudah bahwa ini apa ngarannya, belakang telapak jari membetuli bahu, artinya jangan keluar pada bahu kayak itu. Nah kan keluar ngarannya nih, mesti membetuli bahu. Lalu nang ini ibu jari membetuli bawah telinga, atasnya membetuli ujung jari-jari. Nah, Allah, kira-kira macam itu parak lawan pas. Mempas banget itu kira-kira kada juga cuma parak lawan pas. Allahu Akbar. Nah, tangan ini diratakan. Jangan kayak itu banyak banget kayak itu sembahyang. Apa kayak itu? Mengangkat 2 tangan ketika takbiratul ihram. Semalam sudah dijelaskan ada 5 cara yang diakui oleh para ulama cara mengangkat tangan itu. Jadi pilih salah satu antara 5 cara itu, jangan keluar pada 5. Imam Ghazali mengatakan bahwa yang terbaik di antara 5 cara itu adalah mengangkat tangan ini kada usah takbir dahulu. Nah sudah ini gana di sini hanya takbir, kena barnya ke sini. Nah itu yang paling baik ujar Imam Ghazali. Allahu Akbar. Nah itu. Jadi naik ini perhaya aja dulu. Ini macam mukaddimah naiknya, ini macam permulaan. Allahu Akbar. Nah itu yang Imam Ghazali.
atau hendak ada macam itu nang sepanjangannya boleh juga mulai bawah Allahu Akbar, nah akur juga ada juga pendapat ulama nang macam itu. Ada juga nang turun naik perai di atas saja Allahu Akbar, nah, Allahu Akbar peraya lagi, nah ada juga. Mengangkat dua tangan ketika turun ke ruku'. Kayak ini kita untuk Allah asalnya lakum dinukum waliyadin. Nama angkat tangannya sunat juga. Tangan sunat. Mulai takbir mulai sudah gana di sini. Jadi mengangkatnya praja lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Nah kalian tuhut tangan. Jadi mulai Allahu Akbarnya mulai di atas Allahu Akbar. Ketiga, mengangkat dua tangan ketika bangkit dari ruku' ke berdiri. Kayak atidal. Nah, mengangkat dua tangan ketika bangkit dari ruku' ke berdiri. Jadi mulai kita ruku', kita mulai berdiri itu mulai sami Allahu liman hamidah. Cagat di atas, tangan sudah turunnya perhaya bacaannya. Turun tangan kan berbacaan lagi. Contohnya ruku sami Allahu liman hamidah, prai turunnya prai sami Allahu liman hamidah, hanya turunkan tangan. Itu sunat mengangkat dua tangan ketika bangkit dari ruku' ke berdiri. Yang keempat, duduk untuk tasyahud awal. Adapun apa yang kami sebutkan dari cara menyebarkan jari-jari dan batas pengangkatannya, maka itu adalah hayat yang mengikuti sunat-sunat ini. Tawarruk, duduk tasyahud akhir itu, dan ibtiras, duduk tasyahud awal, duduk antara dua sujud. Ibtiras ngarannya adalah hayat yang mengikuti duduk. Tasyahud awal tuh itu duduknya yang penting duduk, disunatakan duduknya duduk ibtiras. Nah, amunnya basila sah aja sembahyangnya, sah aja basila. Cuma kadang mengikuti sunnah duduknya duduk ibtiras. Nah, karancakan melihat sembahyang itu duduk ibtiras itu atau duduk tawarruk kaina telapak batis itu kada mau rata. Kenapa? Kebanyakan sembahyang itu padahal mesti diratakan nang kanan cagat. Nah, telapak batis sebelah kanan. Duduk ibtiras, nah duduk tawarruk, telapak batis nang kanan itu cagat, jangan berpingkur macam itu. Nah, jadi bujur-bujur ditekan supaya menghadap kiblat. Nah, kawan contoh kan melihat juga ada kameranya situ nah di belakang. Jadi telapak batis sebelah kanan ini berdiri diriakan, jangan berpingkur kayak itu. Tawarruk dan ibtiras adalah hayat yang mengikuti duduk. Menundukkan kepala dan tidak menoleh adalah hayat bagi berdiri dan membaguskan bentuknya. Duduk istirahat tidak kami hitung termasuk pokok sunat dalam perbuatan-perbuatan, karena hal itu seperti membaguskan bagi hayat bangkit dari sujud ke berdiri. Karena perbuatan-perbuatan itu tidak dimaksudkan pada dirinya, oleh karena itu tidak disebutkan tersendiri. Nah, di situ adapun zikir-zikir sunat maka yaitu الذكر فاعلم أنه لا
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.